Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skala UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ya di kolom komentar. Ini tentang pinjaman di leasing ya teman. Pertanyaan seperti ini teman. Bang, saya pinjam di nama leasingnya 8 juta, angsuran selama 18 bulan, jaminan BPKB motor. Baru angsuran ke satu kali bayar dan yang keduanya belum bayar karena kondisi keuangan lagi benar-benar valid. Apakah pihak leasingnya akan tarik unit? Mohon dijawab Bang, soalnya saya baru ngalamin telat kayak gini. Oke Bang, pinjaman di leasing, sebelumnya saya jelaskan ya sedikit tentang leasing ini. Leasing ini kan lembaga yang memberikan kredit ya berupa pinjaman. Biasanya jaminannya itu BPKB motor, mungkin mobil juga bisa, tapi rata-rata yang kebanyakan motor ya teman. Dan nilai plafonnya atau besarnya plafon pinjamannya tidak sebesar di bank. Nah, nanti kita akan sedikit tahu dulu apa sih bedanya dengan bank. Nah teman-teman, perbedaan yang terlihat ini biasanya yang saya tahu ya berdasarkan pengalaman saya dulu pernah bekerja di bank selama kurang lebih 3 tahun saya di bank BUMN. Di leasing ini teman, perbedaannya di bunganya. Bunga di leasing ini lebih besar dari bunga di bank, bunga pinjamannya. Jadi kalau di bank itu rata-rata rate-nya 1%, 1,5% gitu ya. Walaupun ada juga yang 2% dan di atas 2%, tapi biasanya bisa dinego sampai di bawah 2%. Tapi sedikit sekali bank yang menerapkan bunga di atas 2%. Tapi di leasing ini yang saya tahu bunganya 2% ke atas. Mungkin 2%, 2, berapa persen, 2,5%. Mungkin ada yang 3%. Setahu saya sih 2, sekian persen. Ini bagi saya tergolong besar ya, pinjaman dengan bunga di atas 2%. Karena apa? Bunga itu kan diterapkan per bulan, bukan selama pinjam. Bukan bunga itu bukan diangsur ya, misalkan maksudnya gini. Misalkan pinjaman 10 juta. Bunganya 2,5%. Nah, 2,5% dari 10 juta kan 250.000 ya teman. Nah ini banyak yang beranggapan bunganya cuma 250.000 ini diangsur selama tenor jangka waktunya misalkan setahun 2 tahun. Nah ini banyak yang ternyata yang salah paham di sini teman. Bunga itu secara umum diterapkan per bulan, beban bunga itu per bulan teman. Jadi misalkan tadi pinjaman 10 juta, bunga 2,5%, jadi bunganya adalah 250.000. Nah, 250.000 ini dibebankan per bulan. Per bulan, bulan pertama itu sama 250 itu secara hitungan flat seperti itu. Belum pokoknya, nanti ditambah pokoknya. Jadi 10 juta ini dibagi jangka waktunya misalkan 2 tahun ya, 24 bulan. 10 juta dibagi 24 itu angsuran pokoknya, kemudian ditambah bunga yang 250.000 tadi, terus sampai angsuran lunas. Ini pernah saya bahas perhitungan ini, teman bisa lihat videonya di link deskripsi ya, kita cantumkan. Karena ini penting sekali teman, banyak yang ternyata nggak paham cara menghitungnya dan ternyata pinjamannya akhirnya terus membengkak, makin besar dan macet dan sebagainya. Banyak kendala bagi yang nggak paham ini, karena ini dasar sekali. Silahkan teman simak videonya di link deskripsi ya. Oke, kembali lagi ke leasing tadi teman. Kalau leasing kan bunganya tadi lebih besar dari perbankan. Yang kedua adalah biasanya dendanya juga lebih besar, denda keterlambatannya. Nah ini hati-hati yang punya pinjaman di leasing. Saya pernah pengalaman teman, waktu itu saya masih kerja di bank, mau take over dari leasing A ya. Saya contohkan leasing A, saya take over ke bank saya dulu, bank tempat saya bekerja. Itu kan di leasing itu yang bersangkutan udah hampir lunas teman, udah hampir lunas lah, tinggal secara perhitungan angsurannya ya. Katakanlah saya ilustrasikan, misalkan angsurannya selama 2 tahun 24 bulan itu katakanlah sudah mengangsur selama
20 kali lah misalnya, 20 kali atau 22 kali, hampir lunas saya itu. Saya coba take over kan harus pelunasan ke leasingnya. Nah ini saya sendiri kaget dan peminjam atau debitur juga kaget. Pelunasannya sangat besar sekali. Padahal angsurannya dia merasa lancar dan tiap bulan ngangsur teman. Ternyata, nah ini tolong perhatikan ini. Ternyata ada angsuran yang istilah bahasa Jawanya ya, gandul teman-teman. Nah ini hati-hati sekali. Di leasing ini kalau terjadi gandul itu dendanya besar sekali. Gandul itu gimana sih? Misalkan gini teman-teman. Gandul itu misalkan teman-teman mengangsur ternyata telah 1 bulan tidak bisa ngangsur. Katakanlah saya contohkan di bulan Januari teman-teman harusnya ngangsur, tidak bisa ngangsur di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari ngangsur, tapi cuma 1 untuk bulan Februari. Yang Januari kan tadi kan masih teman. Maret juga 1, April dan angsur 1 terus tiap bulan. Jadi yang Januari tadi gandul, tidak didobeli waktu di bulan Februari tadi atau bulan-bulan seterusnya, tidak didobeli. Nah ini gampangnya gini, angsuran Februari tadi kan untuk nutup yang Januari, angsuran Maret untuk nutup yang Februari, gandul 1 bulan terus itu. Nah itu tadi yang di bulan Januari kosong, tidak didobel di bulan Februari dan seterusnya. Akhirnya gandul merasa tiap bulan angsur terus. Ternyata dicek di rekapannya ternyata terjadi denda yang terjadi secara terus menerus terakumulasi. Ini ternyata pelunasannya menjadi cukup besar. Saya diri kayak pelunasannya kalau seperti ini gitu. Akumulasi denda-denda tadi tiap bulan yang angsuran gandul, padahal merasa lancar angsurannya, ternyata itu akumulasi dendanya sangat besar. Nah ini teman-teman hati-hati bagi yang punya pinjaman leasing tapi terjadi angsuran gandul. Jadi misalkan terjadi gandul atau 1 bulan kosong harus segera double di bulan berikutnya. Jadi biar tidak terjadi angsuran gandul, statusnya tetap lancar ya, biar tidak terkena denda, karena denda di leasing itu cukup besar. Berbeda dengan yang saya tahu, berbeda dengan denda-denda di bank ya teman, atau perbankan itu menurut saya tergolong kecil. Tapi di leasing itu saya benar-benar kaget teman, dendanya besar, cukup besar. Nah itu yang teman-teman perlu perhatikan ya sebelum saya jelaskan tadi mengenai pertanyaannya. Kemudian penagihan, nah ini nanti menjurus ke jawaban pertanyaan tadi ya teman, tentang ditarik enggak motornya ya, dari ditarik oleh pihak leasing atau enggak. Nah itu kategori keterlambatan baik di leasing atau di bank itu ada tahap-tahapannya teman. Tahap 1 bulan itu biasanya masih ringan ya, 1 bulan. Setelah 2 bulan biasanya penagihannya makin intens, 2 bulan. 3 bulan, setelah 3 bulan berturut-turut penagihannya makin tegas biasanya, makin intens dan makin keras biasanya. Di bank atau leasing sama, tapi biasanya lebih keras di leasing teman. Kalau di bank biasanya lebih lunak, jauh lebih lunak daripada di leasing. Lewat dari 3 bulan, angsuran telat 3 bulan berturut-turut, ini nanti biasanya masuk kategori NPL, non performance loan ya, kategorinya macet lah gitu, angsurannya macet. Biasanya nanti di pihak leasing akan melakukan penagihan secara lebih intens atau motornya ditarik teman. Motornya akan ditarik. Kemudian solusinya seperti apa teman kalau telat 3 bulan atau kategori macet biar nggak ditarik ini ya teman, negosiasi. Katakanlah dari pihak leasing minta langsung 3 angsuran. Nah, 3 angsuran harus segera masuk, tapi teman belum ada, belum bisa ya diusahakan, tapi belum bisa nutup 3 angsuran. Teman setidaknya nutup dulu 1 angsuran. Teman akan punya waktu lagi 1 bulan sebelum masuk NPL ya. Jadi angsuran tadi kan telah 3 bulan. 3 bulan ini berturut-turut teman-teman masuki 1 angsuran kan jadi telah 2 bulan. Ini kembali tidak NPL lagi. Jadi statusnya telah 2 bulan. Tidak NPL lagi, ini teman-teman punya waktu lagi 1 bulan untuk menutup semua keterlambatan tadi. Jadi itu.
Misalkan nanti bulan berikutnya tiga angsuran belum ada juga, belum bisa nutup, ya usahakan satu dulu biar statusnya tidak 3 bulan, karena kalau 3 bulan masuk NPL nanti bisa jaminan ditarik oleh leasingnya. Itu terus. Tapi lagi-lagi teman jangan gandul ya. Kalau teman telah 3 bulan cuman dimasuki 1 angsuran, besok bulan berikutnya 1 angsuran lagi, padahal tadi terjadi keterlambatan 3 bulan, nggak ditutup 3 bulan tadi tidak ditutup langsung nih, tidak segera diselesaikan, maka tadi akan terjadi istilah saya gandul tadi, angsuran gandul yang nanti di akhir-akhir penalti dendanya akan cukup besar, bahkan menurut saya sangat besar untuk kategori pinjaman ya. Kemudian itu leasing ya. Jadi leasing itu harus teman kalau udah punya memang masuk di pinjaman leasing harus hati-hati bener, usahakan lunas ya, usahakan beres lah, karena biasanya penagihnya keras dan denda, bunga dan dendanya cukup besar. Alternatifnya kalau memang benar-benar sedang butuh uang untuk keperluan mendesak atau kebutuhan penting ya, itu alternatif pinjaman itu kalau kita bisa kategorikan pertama adalah keluarga. Kalau keluarga itu kan biasanya nggak naik bunga ya, nggak kena bunga, nggak usah pakai pinjaman ya, pinjam keluarga dulu. Tapi ingat harus konsisten, karena jaminannya adalah hubungan persaudaraan atau ke teman ya, teman juga bisa. Biasanya kalau kita diberi kepercayaan oleh keluarga atau teman yang memberi pinjaman kita, jangan terus seenaknya ya, kita harus lebih konsisten daripada kita pinjam di leasing. Karena apa? Hubungannya adalah persaudaraan atau pertemanan. Misalkan janji kembali tanggal sekian ya harus mengupayakan dengan baik. Kalau belum bisa ya beri kabar, jangan sampai hilang kemana. Jangan sampai. Jadi kita harus konsisten, karena kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Mereka udah percaya ke kita memberi pinjaman ya, kita hargai mereka dengan memberikan pengembalian tepat waktu, mengupayakan sebaik. Alternatif kedua, misalkan kita harus ke lembaga keuangan atau pihak ketiga, itu ya bisa ke bank syariah. Bank syariah, karena apa teman? Bank syariah yang benar-benar syariah ya, bukan cuman pakai nama syariah, tapi yang benar-benar syariah. Ini biasanya sih BMT ya, lembaga BMT yang benar-benar syariah banyak saya kira. Biasanya tidak ada denda, tidak ada denda keterlambatan. Nah ini biasanya akan sangat memperingan ya, tidak ada biaya keterlambatan, dan biasanya penagihnya juga lunak, walaupun tetap ditagih kalau ada keterlambatan, karena mereka kan juga punya sistem yang harus dikelola. Jadi dimanapun pinjaman kita harus mengupayakan dengan baik, menyelesaikan dengan baik. Oke teman, itu saja ya penjelasan dari saya berdasarkan pengalaman dan yang saya tahu. Semoga bisa memberikan jawaban dan menambah wawasan kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.